Selamat hari Minggu saudara-saudaraku yang terkasih. Bapak Yahweh memberkati, amin. Bersukacita. Ya, pada firman hari ini kita belajar tentang bersukacita. Bersukacita itu harus timbul dari dalam. Lagi-lagi ulang terus, ya. Bersukacita harus timbul dari dalam. Kalau dari luar namanya bergembira. Ya, berbahagia, bersukacita itu harus dari dalam. Kalau dari luar namanya bergembira atau senang. Contoh, saya mendapatkan uang 10 juta. Amin. Ya, saya gembira. Tapi saat kehilangan uang 10 juta, masih bisa gembira nggak? Ya kan? Jadi bersukacita itu harus dari dalam. Munculkan dulu dari dalam bersukacita. Bisa nggak sukacita dilatih? Hah? Saudaraku, bisa nggak sukacita dilatih? Sukacita bisa dilatih, berbahagia bisa dilatih. Dengan cara apa? Pada saat seperti ini, coba buat perasaan bahagia, perasaan sukacita. Gimana caranya? Ya, munculkan dari dalam. Ya, contoh kecilnya adalah tersenyum. Ya kan? Tersenyum itu membangkitkan hormon dopamin yang untuk bersukacita kita. Tersenyum. Cobalah untuk tersenyum tentang apa saja. Ya, kalau udah merengut, itu sukacitanya hilang itu. Sama tadi seperti hambanya katakan, aku kalau udah ada masalah nggak bisa bersukacita katanya. Nah, mulai sekarang belajar dulu saat ada masalah tersenyum. Itu susah kan? Tapi paksa dulu tersenyum. Tersenyum dengan tulus. Mungkin pelan-pelan, awal-awal nggak tulus ya kan. Gitu pertama-tama kan tersenyumnya gitu. Tapi coba berkaca dulu kan, sambil di kaca senyum. Kira-kira bagus enggak? Ya. Tapi usahakan tersenyum dengan lepas. Beda tersenyum dengan tertawa. Ya. Tertawa itu bukan menandakan sukacita. Bukan. Ya, tertawa, tersenyum itu menandakan sukacita karena dia aliran kebahagiaan, senyum. Ya kan? Jadi, latihlah sukacitamu dengan tersenyum. Kalau kita tersenyum 30 detik aja gitu, senyum. Ayo coba dulu semuanya tersenyum 30 detik aja coba. Ada masalah terpikirkan? Ada. Tapi ada masalah saudara di rumah kan? Ada di luar kan? Banyak kan? Tapi coba tersenyum. Terpikirkan nggak? Enggak kan? Apalagi buat inang ibu-ibu yang mengandung, tersenyum. Karena di dalam dia juga merasa loh. Dia di dalam senang itu. Kalau tersenyum, ya. Karena tersenyum Bapak Ibu Saudara melatih semua saraf-saraf kita untuk mengalirkan kebahagiaan, ya. Dan orang yang bersukacitalah yang bisa mengeluarkan sukacita. Ya. Orang yang mendapatkan uang 10 juta lah yang bisa mengeluarkan uang 10 juta. Kalau saya nggak mendapatkan 10 juta, apa mau saya keluarkan? Benar nggak? Orang yang memiliki handphone lah yang bisa memberi handphone. Ya kan? Kita memberi karena apa? Karena punya, karena memiliki. Ya kan? Nah, bagaimana supaya sukacita kita tertransfer kepada orang lain? Kita harus memiliki sukacita. Nah, bagaimana caranya kita memiliki sukacita? Firman hari ini firman yang luar biasa. Tips yang pertama tadi, cobalah untuk tersenyum. Dengan apa saja? Ya, tersenyum. Kalau orang katakan, dianggap gila, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita dianggap gila, asalkan kita bersukacita. Nggak apa-apa. Lebih bagus dianggap gila daripada dianggap tegar tapi nggak damai sejahtera. Mau nggak Bapak Ibu Saudara dianggap tegar tapi hatinya sakit? Nggak mau kan? Lebih bagus dianggap gila Bapak Ibu tapi ini damai sejahtera, sukacita. Ya, berbahagia terus. Ya kan? Nanti kalau udah sukacita, kegembiraan datang. Kan tadi gembira dari luar. Ya. Gembira itu dari luar, sukacita dari
Dari dalam. Jadi pikirkan, kalau kita senang, itu unsurnya dari luar, itu gembira. Kalau kita senang, unsurnya dari dalam, itu sukacita. Ya. Nah, kita belajar hari ini, Paulus menasihatkan begini kepada rekan-rekannya. Kalau kita lihat dari ayat 2, Filipi 4 ayat 2. Kita lihat ini semuanya nama-nama. Kunasihatkan Sintike, kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, ini juga bisa nanti rekomendasi nama-nama anak. Mana tahu kan, harus lebih bagus dari Alkitab. Ya kan, ada nama-nama nih bagus. Ya, apa nasihat Paulus di situ? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya sering mengatakan, pernah lihat kejadian Petrus dan Yohanes waktu dibawa ke mahkamah agama, dia diludahi, mereka dimaki-maki, mereka ditekan, tapi mereka bersukacita saat mereka memberitakan nama Yeshua HaMashiach. Mereka dipanggil ke mahkamah agama. Setelah begitu banyak pertanyaan, mereka keluar dari mahkamah agama, lalu mereka merasa bersukacita. Karena apa? Karena mereka menganggap mereka layak memberitakan kemuliaan Elohim. Ya, merasa bersukacita harus dari dalam. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita selalu merasa bersukacita? Paulus terangkan di sini. Di ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini bagaimana caranya? Apakah saat kita berbuat baik lalu kita kasih tahu sama teman sekampung? Bukan. Ya. Firman Tuhan katakan, kalau tangan kananmu sedang memberi, maka tangan kiri jangan tahu. Apa artinya itu? Kebaikan jangan diumbar-umbar. Kebaikan jangan menjadi supaya aku dibilang baik lalu kita berbuat sesuatu. Ya, jangan menjadi politisi, saudaraku. Kenapa saya bilang jangan menjadi politisi? Kan politisi giliran dekat-dekat pemilihan kita dapat beras. Iya kan? Ya puji Tuhan mereka baik, ya. Itu juga kebaikan. Tapi jangan memberi sesuatu, jangan melakukan sesuatu supaya dibilang baik, ya. Tapi firman hari ini berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya, saudara yang terkasih, marilah kita berbuat baik dengan diam-diam kepada semua orang. Bukan saya berbuat baik kepada Bang Herpiles, lalu saya kasih tahu, Melinda, saya baik sama Herpiles. Desi, saya baik sama Herpiles. Saya kasih ini, saya kasih itu. Kemarin saya beri dia makan, saya beri enggak. Tapi kita baik sama satu orang, biar aja di situ, biar Tuhan yang menilai. Lalu kita baik lagi sama orang yang lain, biar di situ. Enggak usah kita umbar. Lalu baik lagi kepada yang lain, biar di situ. Baik lagi kepada yang lain. Ya, karena segala perbuatan baik kita itu dilihat oleh Bapa yang di sorga. Amin. Itu sebabnya hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, katanya. Berarti kita harus berbuat baik kepada semua orang, tapi jangan beritahu kebaikanmu untuk semua orang. Biar mereka melihat dari sikap kita, kelakuan kita, pembuktian kita, bukan dari perkataan kita. Amin. Nah, apalagi dikatakan di sini supaya bersukacita. Ya, tadi dikatakan berbuat baik. Kan Bapak Ibu Saudara pernah menolong seseorang nggak? Waktu menolong rasa sukacitanya ada nggak dari dalam? Ada kan? Benar loh. Misalnya kalau saudara di jalan jumpa dengan orang lain yang lagi sakit, saudara mengangkat, itu beratnya itu apa? Tenaga kita bertambah itu mengangkat seseorang yang sakit. Karena apa? Karena sukacita itu membantu kita.
dalam memberi tenaga. Iya kan? Benar ya? Pernah membantu orang kan? Tambah senang nggak? Ada nggak rasa senang membantu orang? Ada. Nah itu trik yang pertama. Ya, tips yang pertama. Yang kedua dikatakan di sini di ayat 6 apa itu? Jangan khawatir tentang apapun. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak memiliki sukacita. Ya kan? Kalau udah khawatir, nggak ada sukacita. Apa yang kita khawatirkan di dunia ini, saudaraku? Khawatir tidak memiliki sesuatu. Apalagi? Khawatir terhadap kesakitan. Apalagi? Khawatir tidak ada teman. Apalagi? Khawatir tidak ada rumah. Jangan khawatir tentang semuanya itu, karena pada akhirnya semuanya itu juga akan tinggal. Kita nggak bawa rumah kok ke surga. Cukup kita menikmati di sini. Janji Tuhan apa? Janji Bapak Yahweh apa? Damai sejahtera. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu janjinya. Jadi jangan khawatir kita. Amin. Firman Tuhan katakan apa lagi? Jangan karena kekhawatiranmu. Apakah karena kekhawatiranmu umurmu bertambah 1 hasta? Kira-kira begitu. Tambah nggak umur kita 2 menit kalau kita makin takut? Tambah pendek. Benar juga, tambah, tapi tambah pendek. Ya, berkurang umur kita. Orang yang depresi, orang yang takut, itu makin besar ketakutannya. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir ya amangnya, ya inangnya. Jangan khawatir tentang apapun. Masalah makanan, hidup, itu Tuhan pelihara. Tuhan katakan apa? Bukankah hidup lebih penting daripada pakaian? Bukankah hidup lebih penting daripada daripada perhiasan-perhiasan? Ya kan? Jadi nggak usah khawatir, Amang, Inang. Ya kan? Ya kan, Inang? Udah kelas berapa? Yang anak pertama, Inang? Udah kelas 3 kan? Bisa sampai sekarang kelas 3 kan? Cukup kan? Dicukupkan Tuhan kan? Cukup dia. Walaupun kita nggak tahu dari mana aja itu, tapi cukup. Sehat kan, Inang? Itu yang paling utama. Sehat. Kita semua sehat di sini. Saudaraku, saya mau bilang, banyak orang yang duitnya berkecukupan, sehatnya berkekurangan. Bersyukur di sini. Mungkin duit kita nggak begitu berkelimpahan, tapi sehat kita luar biasa. Amin. Itu yang paling penting, saudara. Ya, jadi jangan khawatir tentang apapun di dunia ini. Ya. Tips selanjutnya dikatakan supaya kita bersuka cita adalah apa itu di ayat 8 dikatakan? Jadi ayat 7 iya, damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yahshua HaMashiach. Nah, berarti pikiran kita, hati kita itu perlu dipelihara. Ya kan? Bukan cuman wajah kita pelihara dengan skincare. Ya kan? Bukan cuman rambut kita pelihara dengan sampo. Bukan. Ya. Pikiran kita, hati kita harus kita pelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Apa dikatakan di sini? Bagaimana cara memeliharanya? Damai sejahtera Elohim lah yang memelihara. Jadi mintalah damai sejahtera Elohim. Ya kan? Damai sejahteramu. Apakah kita hari ini Bapak Yahweh damai sejahteramu memelihara akal dan pikiranku. Karena dari pikiran ini keluar yang jorok-jorok. Dari pikiran ini keluar yang baik-baik. Makanya harus damai sejahtera yang memelihara pikiran, supaya pikiran kita tetap sehat. Kalau pikiran nggak sehat, tubuh mengikuti. Ya, tubuh ini mengikuti pikiran, Bapak Ibu Saudara. Kalau pikiran kita banyak pikiran, banyak beban, banyak masalah, banyak segala macam, selera makan nggak selera makan. Tapi kalau pikiran kita bersuka cita,
pikiran kita berbahagia, ya kan? Pikiran kita semangat. Bah, ikan asin pun tambah, ya kan? Hanya makan mie instan pun bisa nambah, ya kan? Tapi giliran ada pikiran kita terkoyak sedikit, nggak bisa selera makan, ya. Jadi tubuh itu mengikuti pikiran. Amin. Nah, jadi biarlah damai sejahtera melingkupi Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tips selanjutnya dikatakan supaya kita tetap bersuka cita adalah di ayat 8. Apa dikatakan di situ? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekarang, apa yang kita pikirkan? Apakah kita berpikir untuk membenci seseorang? Apakah kita berpikir untuk merendahkan seseorang? Kalau kita berpikir seperti itu, apakah itu benar? Sementara firman Tuhan katakan, pikirkanlah semua yang benar. Ya, kalau kita misalnya seseorang, kita jengkel dengan seseorang, lalu kita berpikir, suatu saat aku pasti balas. Apakah itu benar? Pikirkan yang benar. Semua yang mulia, ya, harus kita pikirkan. Kemuliaan tentang Elohim. Mulia artinya adalah jauh dari dosa, jauh dari tingkah kejahatan. Harus kita pikirkan. Ini belum melakukan, ya, masih memikirkan, ya. Harus kita pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Harus kita pikirkan, ya. Adil apa? Adil berbicara keseimbangan. Misalnya, saya mau menilai seseorang, saya mau menilai Bang Herfiles dengan Bang Niko. Karena Bang Niko saudara saya, sementara Bang Herfiles lebih pintar, saya kasih nilai dia lebih baik. Itu tidak adil, ya. Dalam hal menilai mana cocoknya, itu yang dikasih. Itulah yang adil, ya. Semua yang adil harus dipikirkan. Amin. Ya, apalagi dikatakan di situ, semua yang sedap, semua yang suci. Semua yang suci. Ya. Pikirkanlah semua yang suci. Apa suci? Amsal berkata ramah itu suci. Ya, pikirkanlah bagaimana ramah dengan orang lain. Bagaimana muka kita supaya tidak muka parutan kelapa, ya kan? Apalagi kayak kita, Bang, yang hitam-hitam ini, ya kan? Kalau muka kita masih buka parutan kelapa, orang itu seram, takut duluan, ya kan? Tapi udah senyum, ya kan? Orang juga enak lihatnya. Saya sering begitu. Kalau saat lagi bawa kendaraan, ya kan, kadang-kadang maunya nyelip atau mau apa. Kalau orang udah mau marah, saya senyum dulu, gitu, senyum tulus. Orang marah itu nggak jadi, ya kan? Karena kita senyum. Tapi kalau kita yang salah, muka kita seram pula, nah Bang, gitu kan? Dia pun jadi ikutan marah. Tapi kalau orang malah kita senyum, iya, aduh maaf Bang, kita bilang kan dengan senyum tulus, dia pun nggak jadi marah, saudaraku. Makanya kita pikirkanlah hal-hal yang suci, hal-hal yang ramah, ya, hal-hal yang tidak mendatangkan dosa. Dikatakan di sini lagi, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah itu, yang sedap didengar, bukan hanya katanya, termasuk nadanya. Ya, Niko, sedap didengar nggak? Kurang. Iya kan? Bang Niko, sedap dengar nggak? Sedap didengar. Pikirkan bagaimana itu. Supaya apa? Supaya kita bisa bergabung dengan semua orang. Iya kan?
Hercules juga bawa itu, ya kan? Sama dengan Bang Piles, tak tolong bawakan yang itu, sedap didengar, ya kan? Daripada mau kemana Pak Bangret katanya, daripada Amang mau kemana, mana yang lebih sedap didengar? Yang kedua, ya. Jadi pikirkan, berkata-kata juga. Nanti adik-adikku di lapangan berkata-kata juga enak ya. Jangan sembraut. Kalau yang lebih tua, ya beri dia kehormatan, ya kan? Karena seseorang layak mendapatkan kehormatan. Seseorang yang lebih tua dari kita. Jangan udah dia lebih tua, layak kau bilang, ya kan? Tapi kalau ada tuturnya, misalnya dia pun lebih tua, kalau orang Batak bilang ada tutur, ya. Kalau misalnya seseorang mengambil itokku, walaupun dia lebih tua, aku panggil laek, nggak apa-apa, itu tutur. Tapi udah lebih tua, nggak kenal, laek langsung gitu, jangan. Dia lebih tua, agak keriput, nggak apa-apa, opung. Ya, pokoknya dibuat dia sangap, dia enak mendengar perkataan kita. Amin. Dikatakan lagi di situ semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kebajikan, apa kebajikan? Kebajikan adalah satu langkah di atas kebaikan. Ya, pikirkan semuanya itu. Kenapa disuruh berpikir? Karena tindakan mengikuti pikiran. Apa yang di pikiran kita, itulah yang kita lakukan. Itu. Jadi isi semua ini. Isi semua kepikiran, isi. Supaya apa? Supaya yang lalu-lalu itu terbuang. Kan kalau teko, gelas, ada kopi di dalamnya. Kalau kita isi terus air putih, terus netes, lama-lama dia bening nggak? Iya kan? Terus kita isi kopinya kan tumpah. Lama-lama jadi air bening. Sama dengan ini. Kalau kita pikirkan ini, kita isi dengan hal-hal yang baik, kita isi dengan hal-hal yang suci, hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik. Lama-lama hal-hal yang kotor dalam pikiran kita terbuang, sehingga kita tidak melakukan lagi hal-hal yang apa itu? Yang membuat orang tersandung gara-gara kita. Ya, jadi pikirkanlah semuanya itu. Amin. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Paulus, lakukanlah itu, maka Elohim sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Elohim sumber damai sejahtera. Tadi di ayat ke-7 dikatakan damai sejahtera Elohim yang menyertai akal dan pikiran, hati kita. Ya, berarti kita mendapatkan damai sejahtera harus dari siapa? Dari Elohim, karena Elohim sumber damai sejahtera. Ya, jadi pikirkanlah semuanya itu. Amin. Tetap bersukacita, tetap berbahagia, bersemangat. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita berdoa.